Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh semua para teman-teman Balat Egy Sujana PES yang dimana malam hari ini saya ketemu dengan beliau di kilometer 57 yang dimana kita sedikit berbincang-bincang kepada beliau untuk pembahasan mengenai dan minta tausiahnya dari beliau mengenai keadaan kondisi negara kita Indonesia ini yang dimana ada beberapa yang lagi sangat hot yaitu mengenai keberangkatan haji, kedua mengenai KPK yang dimana KPK ini sedikit yang juga kita sih agak mandulan dikit gitu deh kan. Nah, kami berharap meminta sedikit kepada Abang Bang Egy Sujana untuk memberikan tausiah secara prosedurnya. Silakan Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya arhamar rahimin, irhamna ya jal jalali wal ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dong. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Artinya apa? Allah Presiden kecil. Kalau presiden kecil, kita kecil juga. Gubernur Kecil. Menteri Kecil. Bupati Kecil. diri kita Kecil. yang besar Allah Subhanahu wa taala. itu penting. Itu ilmu tauhid yang paling sederhana tapi diingat sepanjang masa, karena tidak ada yang besar selain Allah dan kuasa mutlak. Saudara-saudara, tapi ucapan itu tidak segampang pelaksanaannya yang kita ucapkan. Banyak orang walaupun kiai besar, sorbannya juga segede-gede ban Vespa, kalau ketemu presiden tuh pasti pegang burung, takut gitu. Nah, oleh karena itulah dalam kesempatan ini apa yang ditanyakan oleh Adinda Deka dari Ketua PPMI Bogor sekaligus Komandan BES se-Indonesia, Balat Egy Sujana. Balat itu bisa sahabat, bisa anak, bisa pasukan. Ini artinya kita harus serius, tidak buat gagah-gagahan, karena perintah Allah nanti ada. Saya bacakan kaitan dengan surat Al-Anfal ayat 60. Tapi untuk yang pertama, dalam konteks pembahasan haji, ini satu kondisional objektif yang luar biasa. Semua orang tahu sejak awal munculnya ajaran Islam, haji ini masuk rukun Islam. Kalau rukun itu harus dipatuhi, nggak bisa dikobah-obah, nggak bisa direkayasa, ya, nggak bisa ditunda-tunda. Namanya rukun. Anda bayangkan, kalau rukun itu ibarat fondasi rumah, 5 fondasi itu 1 dicopot, minimal walaupun tidak rubuh jadi dompleng gitu, rat gitu. Saatnya nanti rubuh. Jadi kekejaman yang sangat dahsyat adalah memotong, merubuhkan rukun atau dasar dari ketentuan ajaran Islam, yaitu ibadah haji. Yang kita sudah dengar semuanya, pemerintah tidak memberangkatkan dan alasannya karena tidak diberi kuota. Nah, ini kan kebohongan yang dasar. Kalau dari segi ilmu hukum, ini bertentangan dengan pasal 14 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946, yang mana contoh kasus konkretnya adalah Ratna Sarumpait. Ingat nggak? Ngomong apa si Ratna itu? Digebukin di Bandung, faktanya kagak tangkap. Nah, ini sekarang ngomong katanya nggak dapat kuota.
Padahal dibantah dari pemerintah Arab Saudi, bukan kita nggak ada kuota, situnya yang belum bayar. Karena uang hajinya ditimpe. Ya. 38 triliun dipakai digunakan untuk yang lain. Untuk infrastruktur, untuk jalan tol, untuk apa-apa. Dan dengan bangga Wapres juga ngomong, aku yang tanda tangan katanya. Untuk digunakan boleh untuk yang selain haji. Juga ada pendapat dari saudaraku, ya, saya masih anggap saudara karena satu iman satu Islam, dari kalangan Nahdlatul Ulama. Kalau nggak salah Masdar Masudi masih apa tuh, haji nggak usah bulan Zulhijjah lah. Ada lagi orang ngomong gitu, masa haji jangan bulan Zulhijjah ini? Gimana sih? Rek naon cek Sunda. Sama juga kayak bulan puasa jangan Ramadan deh. Jangan puasa deh, jangan Ramadan. Jangan Ramadan, nggak enak. Ini enak kan bulan Syawal bisa. Biasanya kena yang subuh gitu. Salat Isya. Tapi pinter orang Bima nih. Jadi kita sekarang ini program saya biasa menyapa rakyat. Dalam menyapa rakyat ini kemarin di Bogor, sekarang di daerah Kerawang, kilometer 57. Ingat-ingat saudara kita, Suhada 6 FPI itu kilometer 50. Cuma ada beda 7 kilo. Nah, saudara-saudara, persoalan haji ini Allah sudah sangat tekankan dalam surat At-Taubah. Ya. Ini tadi Al-An'am ya? At-Taubah sini. At-Taubah. Ayat 3. Dan satu maklumat atau pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia pada hari raya haji akbar bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang munafik. Kemudian jika kamu atau kaum musyrik Ya. bertaubat, maka itu ialah baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Jadi ada dua hal penting. Satu, kaitannya dengan haji akbar, itu satu kondisi sebenarnya tidak bisa ditunda haji itu, atau bagi yang mampu tentu berkewajiban. Yang keduanya, Allah dengan sindiran kasih kabar buat orang-orang kafir, kabar gembira buat mereka azab yang pedih. Nah, ayat 9-nya, ayat 9-nya. Artinya mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah, lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh betapa buruknya apa yang mereka kerjakan. Nah, dengan tidak memberangkatkan haji itu dengan sendirinya logika secara cerdas bahwa dia menghalang-halangi di jalan Allah. Orang mau pergi haji kok nggak boleh. Orang mau pergi haji kok dianggap nggak ada kuota. Astaga. Itu kan jahat sekali. Nah, pembesar-pembesar yang jahat ini bukan kata saya, ada di Quran. Baca surat Al-An'am ayat 123. Jadi Anda harus mengerti logika Quran itu satu kesatuan, bukan karangan saya. Baca, ya, betul nggak? Saya tidak ngerti. Yang ini yang dibacain Quran saya. Ya, baca, selidiki. Dan demikianlah pada setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat agar melakukan tipu daya di negeri itu. Tapi mereka hanya menipu diri sendiri tanpa menyadarinya. Pertanyaan saya, presiden itu pembesar bukan? Pembesar. Wakil presiden pembesar bukan? Pembesar. Menteri pembesar bukan? Pembesar. Itu mereka jahat. Jahat. Amat jahat. Apa kejahatannya? Apa kejahatannya di situ bilang?
menipu diri sendiri, menipu rakyat. rakyat. Jangan langsung ke situ. Itu ulangi lagi supaya nanti kita jangan dianggap fitnah-fitnah. Dan demikianlah pada setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat. Nah, sampai situ dulu, pembesar-pembesar yang jahat di satu negeri. Namanya pembesar adalah yang berkuasa, yang berpengaruh, yang membuat kebijakan. Di Indonesia dinamain presiden, betul? Betul. Wakil presiden, menteri agama, dalam konteks ini untuk haji. Mereka ini pembesar-pembesar yang jahat. Apa kejahatannya? Ulangi. Agar melakukan tipu daya di negeri itu. Nah, Tapi tunggu dulu. Pembesar-pembesar ini melakukan tipu daya di negeri itu. Itu di sini bisa Indonesia, bisa Mesir, bisa Arab Saudi sendiri, bisa Jerman, bisa macam-macam, di mana negeri yang ada pembesar-pembesar jahat. Jerman ada Hitler misalnya, Italia ada Mussolini, ya, dan beberapa zaman dulu ada Firaun Mesir, ada Namrud. Itu terus berulang sejarah. Nah di Indonesia ada siapa? Gitu. Ngerti nggak? Siapa pembesarnya? Nggak bisa dibantah. Bukan saya provokasi, bukan saya mengkondisikan harus menyebut nama Jokowi. Enggak. Itu konsekuensi logis dia karena memang pembesar. Wakil presidennya Ma'ruf Amin, apa kita ngarang-ngarang? Bukan, dan Ma'ruf Amin sendiri yang ngomong katanya tanda tangan uang haji bisa dipakai untuk yang lain. Nah itu bagaimana? Kalau tidak masuk dalam kategori membodohi, membohongi rakyat, menipu rakyat. Quran lo ini lo. Bukan karangan ini. Ngeri bos. Ngeri banget kalau kita ini dipimpin oleh pembesar-pembesar yang jahat. Dan kejahatannya itu sudah amat sangat jelas, yaitu menipu rakyat. Termasuk di dalamnya undang-undang KPK yang direvisi, akhirnya KPK dulu nggak boleh buat SP3, sekarang bisa bikin SP3. Jadi apanya KPK beda sama kepolisian sama kejaksaan? Ini kan nipu rakyat juga. Nipu sebelum jadi presiden atau waktu mau jadi presiden janjinya akan memperkuat KPK, akan begini, akan begini. Taunya nggak sesuai. Nah inilah pembesar-pembesar yang jahat, bukan kata Egi loh, kata Quran jahat. Betul apa tidak? Betul. Apa saya ngarang? Tidak. Nah itu fakta. Ini juga tidak dikondisikan clear, nggak ada. Kita ketemu di sini juga nggak ada janji-janjian. Cuma saya mau ke Kerawang ini, teman-teman bisa kesini nggak? Datang ketemu. Itu pun saya nggak tahu yang melakukan di Daeng. Jadi karena itu yang penting lagi adalah saudara-saudara, kita ini berada dalam situasi yang dipimpin oleh pembesar yang jahat, mengerikan. Belum lagi banyak lagi undang-undang omnibus law kaitan dengan buruh kita, hidup tambah susah begini kok. Belum lagi kaitannya dengan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Pancasila aja diperas jadi Ekasila, jadi gotong royong. Jadi itu memotong ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kembali kepada konsep haji. Haji itu rukun Islam yang kelima. Kalau dilarang atau tidak diberangkatkan, aneh dan menyedihkan sekaligus. Indonesia ini kan masih dikenal umat Islam terbanyak di dunia. Masa nggak dapat kuota kan? Aneh. Filipina yang banyak mayoritas non-Muslim dapat kuota. Kok Indonesia nggak masuk akal? Nggak masuk akal. Ini nggak mungkin kalau bukan background ideologinya ini PKI, komunis, yang memotong ajaran Islam. Rukun Islam itu, haji itu rukun Islam kelima, dipotong, dihilangkan, nggak boleh orang berangkat, termasuk sholat aja jadi nggak bisa di masjid gara-gara PSBB, ya. Dan juga dikaitkan dengan COVID, alasan COVID, ya.
Bukannya kita nggak ngerti prokes, sangat mengerti, ya, masker, kemudian cuci tangan, kemudian jaga jarak. Itu mah dari dulu umat Islam udah diajarin. Zamannya tahun 1442 tahun oleh Nabi Muhammad cuci tangan tuh dengan wudhu. Kok sekarang WHO ngajarin? Jadi karena itu sok-sok ngajarin WHO prokes apa? Oleh karena itulah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita diingatkan oleh Allah, buatlah persiapan kamu. Nah ini tolong dibaca Al-Anfal, ya, ayatnya 60, kemudian 63, kemudian 65. Baca. Nah, ini. Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki. Dan dari pasukan berkuda yang dapat mengantarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dizalimi. Ya, itu satu poin bahwa perintah Allah apa? Jangan perintahnya gini, perintah Allah apa tuh? Persiapkanlah. Persiapkan. Nah kaitannya dengan kita komunitas umat Islam, HMI yang pernah aku pimpin tuh, apa persiapan kalian yang menghadapi situasi kayak begini? PPMI yang aku sekarang pembina, apa yang kalian siapkan untuk menghadapi keadaan sekarang? Kok masyarakat jangan mikirin minyak gosok aja. Apa persiapan kau untuk kamu juga apa kerja kamu? Persiapan apa? Ketidur aja banyaknya. Ardolin, dahar, modal, ulin. Allah bilang persiapkan. Nah persiapkannya harus sampai kayak apa? Dengan segala kemampuan untuk Dengan menghadapi. segala kemampuanmu. Artinya optimalisasi. Saya tidak melihat dengan serius di tiap-tiap pesantren membangun kekuatan, membangun persiapan yang sekemampuan kita. Mastaktotum bahasa Quran itu. Dengan segala kemampuannya. Bahasa lainnya dengan se-ekstrim-ekstrimmu mestinya begitu. Dengan seradikal-radikalmu mestinya begitu. Persiapannya. Ini kita dibikin deradikalisasi. Dibikin kita jauh dari ajaran Islam. Sampai dengan social distancing, PSBB. Ini perbuatan yang menjauhkan Islam, umatnya dengan ajaran Islam, dan akhirnya jauh dari Allah. Apa buktinya? Sholat, jaga jarak. Kan gak masuk akal, waktu ke masjid kita pegang-pegang jalan bareng. Sampai masjid pisah. On gitu. Di rumah juga serumah. Pelukan. Ya. Astagfirullah. Bukan pelukan lagi, ada ML lagi segala. Ke masjid bisa. Itu nggak jauh. Bandara ke boleh. Ke stasiun boleh, ke mall boleh. Ini kita penuh udah tuh banyak kali orang banyak, ya di kilometer 57. Anak sekolah nggak sekolah, ya, gitu anak sekolah juga tidak boleh sekolah. Padahal banyak yang nggak punya HP, buat kuotanya nggak bisa, suruh online. Bagaimana? Nah itu contoh kondisi objektif yang memperbodoh dirinya. Yang Allah bilang itu nggak boleh begitu. Coba baca Al-Baqarah ayat 125. Biar lihat ini bukan kita berada. Ya. Jadi kalau di masjid kita dihalang-halang itu ayat 125. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Masjidil Haram, Ka'bah itu kan di Masjidil Haram. Ibunya seluruh masjid sedunia itu Masjidil Haram. Masjid dunia yang suci itu dalam arti konteks Quran 3. 1 Masjidil Haram, 2 Masjid Nabawi Madinah, 3 Masjidil Aqsa di Palestina kan. Nah, itu betul-betul luar biasa keajaiban kemarin. Israel tiba-tiba nyerah, coba nyerah kayak itu. Cuma supaya keren
gencatan senjata. Padahal nyerah itu. Oh, on betul gitu dibilang gencatan senjata, dibilang nggak nyerah, penakut, tanpa syarat lagi. Nah itu coba. Padahal Palestina punya apa? Hamas punya apa? Nah, karena Allah Maha Kuasa di situ. Allah katakan Masjidil itu tempat berkumpul. Aduh. Terus kenapa lawannya social distancing, jaga jarak? Itu kan melanggar ayat itu. Kedua, aman. Kok kita nggak merasa nggak aman? Sholat di jarak-jarakin, dipakai masker kan gitu. Jadi ini orang-orang yang memperbodoh. Kenapa dia memperbodoh? Allah yang kasih tahu. Coba Al-Baqarah 130. Al-Baqarah 130. Itu semuanya Quran gitu loh, bukan kata Egy Sujana ya. Dan kalau ada kiai-kiai yang protes dengan gaya model saya dakwah ini konteksnya adalah Quran bil Quran ini gitu loh. Artinya dari Al-Quran satu ayat dijelaskan oleh ayat Quran lain. Salahnya di mana sih? Nah, coba. Dan orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya atau Ibrahim di dunia ini, dan sesungguhnya di akhirat aja termasuk orang-orang soleh. Jadi orang-orang yang maupun profesor doktor, bahkan jenderal, bahkan menteri, bahkan presiden, kan orang-orang pintar, orang-orang tinggi nilainya, tapi bodoh. Kenapa? Karena substansinya benci kepada Islam. Ibrahim itu kan bapak tauhid, kakek buyutnya dari Nabi Muhammad itu. Muhammad itu jalur keturunannya Ismail. Nabi Isa itu jalur keturunannya Nabi Ishak. Ishak dan Ismail semuanya anaknya Nabi Ibrahim. Jadi Ismail sama Ishak satu bapak. Kemudian turunan Ismail Muhammad, turunan Ishak ya Isa. Jadi Isa dengan Muhammad ini sepupuan. Ngerti? Jadi aneh kalau kita dibentur-benturkan dengan kondisional yang tidak benar, dikata-katakan kita ini ekstrem, kita ini radikal, kita ini Masya Allah. Nah itulah fitnah terbesar. Dia benci, jadi kelakuannya karena dasar kebencian, jadi munculnya kebodohan. Ngerti nggak? Orang kan udah benci itu pasti nggak objektif. Kalau udah nggak objektif pasti bodoh, pasti bodoh. Coba ini teori saya, Osgibedil, objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, adil. Kok mulailah dengan kebencian, melihat si fulan. Apapun dia benar, kok terima nggak? Enggak, karena dasar udah benci. Kalau sudah benci, dasarnya nggak bakal adil. Coba buka surat 5. Ya, ini jangan nanti kan tadi surat 5. Ini kan ada pasnya buat nanti terakhir Lando. Ayatnya 8. Al-Maidah ayat 8. Coba baca dulu. Aduh. Nah, dia ada sejarah di akhirat pernah kau baca Quran walaupun lewat HP. Artinya apa? Artinya aja. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah. Kurung nih ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu berlaku tidak adil. Ulangi, janganlah Kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu berlaku tidak adil. Sekali lagi, biar ingat kita semua. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Lanjut. Berlaku adillah. Dan berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Itu apa pilihannya? Mari bicara teori objektif. Kalau didasari kebencian, pasti nggak adil. Nah, kaitan dengan pembesar jahat tadi, ya, karena dia dasarnya benci sama Islam,
maka direkayasa lah sedemikian rupa, alasan-alasan nggak ada kota lah, nggak ada inilah, padahal uangnya udah ditimpe gitu. Betul? Akhirnya yang berlaku tidak adil kepada umat. Nah, sisi lain, saya ingat nih, Daeng pernah ngingetin saya juga. Mengapa ini terjadi kepada rakyat Indonesia yang mayoritas Islam sehingga tidak pergi haji? Karena umat Islam Indonesia payah, meleot, ya, tidak militan, padahal ini rukun Islam. Jangankan rukun Islam, yang lain saja kalau agama Islam diganggu, mesti jangan kayak keledai. Saya sering ingetin itu. Keledai kan nggak bisa apa-apa, nurut aja. Nah, umat Islam Indonesia ini keledai, gitu. Rukun Islam udah dipotong begini masih cicing, we. Mesti bergelora melawan gitu. Jadi oleh karena itu di dalam kesempatan ini tidak bermaksud provokasi. Ini ajaran Islam yang diterangkan surat Al-Anfal ayat 63 dan 65. Coba baca. Dan Allah yang mempersatukan hati mereka, orang yang beriman. Nah, walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka, mempersatukan hati mereka. Sungguh Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Lihat objektivitasnya. Kalau kita tidak bersatu hati, mana bisa kompak kayak begini. Tapi ada yang bersatu semu, main judi, sangat bersatu sampai malam, sampai pagi main kartu, judi. Tapi hatinya tidak, mampus lu, kartu lu mati gitu. Itu persatuan semu. Itulah Indonesia. Persatuannya semu, omong kosong. Lihat faktanya, antar daerah perang suku masih ada, perang antar kampung tawuran masih banyak, anak sekolah main bunuh-bunuhan juga banyak. Fakta. Persatuan Indonesia apa yang begitu? Karena tidak ada ruh yang menyatukannya, yaitu keimanan kepada Allah. Ini fakta, nggak bisa dibantah karena kita nggak ngalamin semua. Bukan zaman dulu, sekarang dan akan datang pasti terjadi. Nah, bersyukurlah kita kepada Allah tanpa ada rekayasa. Kita sekarang kumpul di sini dengan hati yang tulus dipersatukan oleh Allah. Karena keimanan kita kepada Allah. Ada yang dikasih duit? Tidak ada. Hah? Nah, ngapain? Masih belum main di semua. Oleh karena itu bersyukur kepada Allah, kita kepada Allah, dipersatukan hati kita. Maka kalau kita sudah bersatu, berlaku ayat 65 gitu loh. Itu strategi Islam itu dasar. Wahai Nabi Muhammad, kabarkanlah semangat, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti. Jadi perintahnya benar. Berperang. Jangan berperang dulu apa? Di situ Nabi suruh apa? Sabar. Hah? Kabarkanlah. Kobarkan. Nah, kita kobarkan lah. Kobarkan tuh bangun semangat. Bangun semangat untuk melawan. Nah, pertanyaan seriusnya, 1000, lebih 2000, lebih 3000 pesantren yang ada di Indonesia, ada nggak kiainya tampil bangun untuk mengobarkan semangat perang melawan kezaliman? Ada nggak? Nggak ada. Enggak, makanya Islam lempem di sini. Biar banyak kayak bui, nggak ada artinya. Padahal Allah bilang 20 orang bisa mengalahkan 100, 200 bisa mengalahkan 1000. Udah. Bukan kata saya loh, Allah yang bikin. Nah, saya bukan kiai, saya bukan ulama, apalagi bukan. Saya cuma advokat. Dan ini Dewan Pembina PBNI.
juga pendiri HMI MPO. Saya terus sepanjang masa hidup saya sampai hari ini, kurang lebih umur 62 tahun, terus menyemangati, membangun semangat, mengobarkan semangat, melawan kepada kezaliman sampai detik ini. Tidak bermaksud ria atau apapun, nonsen itu udah gak ada buat saya. Yang begitu-begitu, udah lewat. Semua yang ingin capai adalah ridho Allah. Kemarin Mutiara Jumat sudah saya bikin tuh tentang bagaimana ridho. Sekarang untuk Jumat depan ini bagaimana untuk membangun strategi perjuangan ini di dalam konteks persiapan, persatuan hati, dan kobarkan semangat. Nanti Allah datangkan bantuan kepada kita. Maka closing dari situasi ini yang pertama adalah saudara-saudara khususnya PPMI yang ada di sini, segeralah bangun persiapan. Balat Egy Sujana. Kemudian BES Balat Egy Sujana. Dasarnya surat 90, surat Al-Balad. Kita ini golongan kanan. Terang-terangan tuh, karena lawan kita golongan kiri, PKI itu. Dan juga liberalis kapitalis itu. Lawan-lawan kita secara ideologis. Dasar saya surat 90, surat Al-Balad. Kita golongan kanan yang beriman kepada Allah dan bertakwa. Tanpa merasa sok besar, sok suci, sok nansen. Kita hanya berusaha samina wa ta'ah. Jangan samina wa asoina. Ya. Betul-betul taat kepada Allah. Untuk itulah persiapkan diri, satukan hati, kobarkan semangat, tegakkan agama Allah dimanapun kita berada. Dengan demikian pasti Allah datangkan pertolongannya. Ya ayyuhalladzina amanu intang surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Itu janji Allah. Surat Muhammad ayat ke-7. Oleh karena itu konsep dasarnya adalah iman, hijrah, jihad. Iman, hijrah, jihad. Lagi. Iman, hijrah, jihad. Programnya ASI. ASI. A-nya Al-Quran, S-nya sholat, I-nya infak. Surat Fatir ayat 29. Selalu banyak baca Quran, jaga sholat, jangan ada yang tinggal. Lu sholat subuhnya tinggal. Jangan sholat subuh di masjid, di masjid. Dan bayar infak, jangan pelit. Semua dari Allah. Itu tips pejuang yang kontemporer sekarang ini. Ya. Juhud itu jangan ente pikir lupain dunia. Doa kita jangan lupa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Bagaimana lo mau di akhirat bagus, dunia lo blangsat? Ya benar. Harus seimbang gitu. Ya. Oleh karena itu mohon hanya kepada Allah. Berharap hanya kepada Allah. Jangan kepada manusia dan yang lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang sudah memberikan tausiah kepada kami di KM 57 yang dimana kami mendapatkan tausiah dari Abang. Mudah-mudahan apa yang kami dapatkan dari jubirnya Abang, insyaallah ini bisa bermanfaat dan harapan menjadi kami kepada kami semua khususnya para umat Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.